Oke, jumpa lagi dengan Matematika Peminatan kelas 11 semester ganjil. Kali ini kita akan membicarakan tentang rumus jumlah dua sudut dan selisih dua sudut pada trigonometri. Ketika kita bicara trigonometri, tentunya yang kita angkat adalah sinus, kosinus, dan tangen. Oleh karenanya, kita akan mengupas lagi tentang ketiga tersebut. Ketika kita bicara rumus jumlah maka yang teringat di depan mata kita adalah jumlah dua sudut. Jadi sin A tambah B, cos A tambah B, tangen A tambah B. Ketika kita bicara selisih dua sudut, maka nanti sin A min B, cos A min B, dan tangen A min B. Inilah yang akan kita pelajari di pembahasan kali ini. Contoh soalnya seperti ini. Ini sudah ada, ini diambil dari buku paket pada peminatan. Contoh 1, di sini diketahui sin A 3/5 dan cos B-nya 12/13. Dengan keterangan sudut A-nya di kuadran 2 dan sudut B di kuadran 1. Pertanyaannya, hitunglah sin A tambah B. Di buku paket dibahas ketika kita mau mencari sin A tambah B, nanti kita perlu menemukan berapa cos A-nya dan berapa sin B-nya. Karena di soal sudah diketahui sinus dan kosinus. Maka nanti kita ini sudah diketahui sin A-nya ada, cos B-nya ada, maka cos A dengan sin B harus dicari. Di paket dijelaskan pada sin A 3/5 dicari terlebih dahulu nilai X-nya. Ya, nilai X. Jadi pada sin itu mesti berlaku Pitagoras. Karena kuadran 2, maka gambarnya seperti ini. Sin 3/5, kita mau mencari X-nya. Di paket disebutkan, ini harusnya bukan X kuadrat ya. X sama dengan min akar. Kenapa min akar? Karena ini arahnya ke kiri, jadi harus min. Kalau kita ingat di tanda di kuadran, ini semuanya positif. Ini yang positif sinusnya, di sini tangen, di sini kosinus. Nah, ketika sudut A-nya di kuadran 2 ini, maka cosnya pasti min. Karena cosnya min, maka X-nya di sini harus negatif. Dipakai seperti itu, maka X-nya min 4, sehingga cos A-nya min 4/5. Kemudian cos B-nya ketemu 12/13. Gambarnya seperti ini, karena kuadran 1, jadi ke kanan dan ke atas. Cos 12/13, maka kita mencari ini Y-nya. Dengan apa? Dengan Pitagoras. Ini harusnya Y, bukan di kuadrat. Y sama dengan akar E kuadrat R kuadrat min E kuadrat, diperoleh akar 25. Harusnya Y-nya itu plus minus. Y itu harusnya plus minus 5. Karena dia kuadran 2, maka diambil min. Y-nya di kuadran ya. Y-nya harusnya cos B kuadran cos B-nya kuadran 1 ya. Jadi diambil Y-nya 5 karena kuadran 1. Tinggal dimasukkan, ketemu ini. Nah, sekarang kita coba dengan cara lain, tidak seperti di buku paket. Ini kita sering kembali soalnya. Sin A 3/5 kuadran 2, cos B 12/13 kuadran 1. Yang perlu diingat, nanti cos A itu harus negatif. Kenapa? Karena kuadran 2. Nah, di sini sin B itu positif karena kuadran 1. Nah, sekarang caranya ini kita bawa ke segitiga. Ini A. Kalau sin 3/5 tuh depan dibagi miring.
Maka karena ini triple Pythagoras, maka ini pasti 4. Caranya bagaimana? 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi akar 16 itu 4. Nah, maka cos A dari sini, cos A adalah 4/5 aslinya. Karena sudut A di kuadran 2, maka cosnya min. Nih, sama dengan sini, ini cosnya juga min. Jadi tanda minnya kita tentukan belakangan, dilihat dari kuadrannya. Dengan cara yang sama, untuk yang B, kita gambarnya seperti ini aja. Diketahui cos B 12/13. 12 itu samping, ini miring. Dengan cara Pythagoras, 13 kuadrat min 12 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi akarnya ini pasti 5. Maka sin A itu 5/13. Karena kuadran 1, maka dia tetap positif. Nah, sama. Sin A 5/3. 4/13 ini. Ya, kalau dibandingkan cara dipaket dengan cara yang di sebelah kanan ini sama. Kalau dipaket dituliskan lengkap. Kalau di sini cukup 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat itu sama dengan 16 itu 4 kuadrat. Sehingga ininya 4. Kosinus itu sampai dengan miring 4/5. Dari mana min? Karena sin A ada di kuadran 2. Kita lanjutkan. Tanyakan sin A plus B. Rumusnya sin A cos B plus cos A sin B. Sin A nya 3/5. 3/5. Cos B nya 12/13 plus cos A, hati-hati, min 4/5. Sin B nya oh ini B ya, sin B nya adalah 5/13. Kita kalikan yang bawah ini, 5 kali 13 itu 65, 3 kali 12 36, plus hati-hati ini min, jadi min 20/65. Sehingga kalau dilanjutkan 36 min 20 jadinya 16/65. Inilah jawabannya, sama dengan yang ada di sini. Jadi saya ulangi lagi, ketika mengerjakan soal seperti ini, boleh menggunakan cara seperti di paket, boleh juga menggunakan ini. Kita sederhanakan, diketahui sin A 35 kuadran 2, dari mana? Dari soal. Cos B 12/13 kuadran 1, dari mana? Dari soal. Maka kalau sin A di kuadran 2, maka cos A pasti min. Ini kita tulis dulu, ini pasti min sebagai pengaman. Cos B kuadran 1, maka sin B positif. Nah, ini pengaman. Kemudian kalau sudah, setiap kita menemukan bentuk sin A sama dengan sekian per sekian, langsung berlaku di segitiga. Ini harus siku-siku. Sin itu depan samping, depan miring, 3/5. Ini 3, ini 5, maka ini pasti 4. Lewat mana? Pythagoras. Di sini nggak muncul min, nggak muncul. Lalu sehingga cos A-nya 4/5. Baru min-nya dimunculkan setelah diisi 4/5. Kenapa min? Karena A di kuadran 2. Cos B juga seperti itu. Gambar di segitiga siku-siku. Cos B 12/13. Kita butuh 5-nya. Lewat mana? Pythagoras. 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Akarnya. Ketemu akar 25, yaitu 5. Karena B lancip, maka sin B-nya 5/13. Kemudian dimasukkan ke rumusnya. Hati-hati, ketika ini plus, ini juga plus. Nah,
Kemudian memasukkan datanya, jangan salah, cos A-nya min, maka di sini harus ada min. Sehingga ini juga min. Demikian cara menyelesaikan salah satu contoh soal tentang rumus jumlah dua sudut atau selisih dua sudut pada trigonometri. Dengan cara yang hampir sama, silakan Anda coba soal ini tetap, tapi kita pindah. A-nya mungkin kuadran 1, B-nya kuadran 4, dan seterusnya. Pertanyaan tetap. Jika sudah paham, perlu diganti. Bagaimana kalau sin A min B? Bagaimana kalau cos A plus B? Atau cos A min B, dan seterusnya. Demikian sekedar tambahan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan sehingga dapat menyelesaikan soal-soal yang sejenis pada materi rumus jumlah, rumus selisih trigonometri. Oke, sampai jumpa, semangat pagi.